Saya percaya saudara dan saya pernah membuat sebuah keputusan yang salah. Pernah membuat sebuah keputusan yang keliru. Kita pernah mengalami kegagalan. Mungkin kegagalan dalam pernikahan kita pernah alami. Dan ada banyak orang menyesal seumur hidupnya. Dan tidak bisa lepas dari penyesalan itu. Dalam hidupnya selalu tertambat dengan masa lalunya. Kita menyesal. Mungkin saat ini saudara menyesal dengan pernikahan saudara. Orang yang ada di samping saudara, suami saudara atau istri saudara. Seandainya dulu saya nggak menikah dengan dia, mungkin hidup saya lebih baik. Nah, penyesalan ini harus disudahi Bapak Ibu. Tidak boleh ada terus dalam diri kita. Mungkin saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Dan pada waktu itu saudara berpikir bahwa seandainya dulu saya obatkan, saya kasih terapi yang terbaik, saya beri obat yang terbaik, saya carikan dokter yang terbaik, dia gak mungkin meninggal. Kita berpikir kita sesal, penyesalan dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Harus berhenti. Karena kalau kita hidup di masa lalu, kita ini seperti begini Bapak Ibu. Kita seperti orang yang naik gunung, tapi kita membawa beban berat. Padahal Tuhan ingin kita naik, bukan turun. Makanya gak heran hidup saudara gak sukacita, damai sejahtera. Siapa yang hari ini hidupnya damai sejahtera? Bisa angkat tangan saudara, haleluya. Artinya saudara sudah melepaskan masa lalu saudara, masa kepahitan saudara, masa-masa aib saudara, saudara tinggalkan. Orang yang hidup dalam kebencian, itu adalah orang yang hidup dalam masa lalu. Ya seperti seorang yang membawa beban waktu dia berlari, berlomba, mengadakan pertandingan iman. Makanya hidupnya selalu membicarakan masa lalu. Dulu dia itu begini, dia itu begitu, dia itu begini. Itu orang kepahitan. Makanya saudara kalau orang kepahitan, saudara hidup di masa lalu. Dan penyesalan itu harus kita sudahi, kita bereskan. Kalau tidak, akibatnya fatal. Pagi hari ini, bereskan di hadapan Tuhan, saudara. Kalau hari ini saudara masih ada penyesalan-penyesalan yang belum dibereskan, kita bereskan. Paulus mengatakan Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Filipi 3 ayat 7 sampai 14 mengatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus, segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Saudara sudah melepaskan semuanya? Bayangkan Rasul Paulus kalau dia nggak melepaskan semuanya. Hidupnya dihantui rasa bersalah. Karena tiap hari dia kejar orang Kristen yang mengaku Tuhan, yang mengaku murid Kristus. Dia kejar, dia seret keluar rumah dan dia bunuh. Tiap hari. Bahkan dia meminta legalisasi dari pemerintah untuk membunuh orang-orang percaya. Bayangkan kalau Paulus hidup di masa lalu. Dia bilang, aku telah melepaskan semuanya. Aku menganggap semuanya itu kerugian. Yang dulu sebuah kebanggaan. Tapi semuanya itu sebuah kerugian bagiku. Apakah saudara sudah lepas hidup dari masa lalu? Kalau saudara lepas dari hidup masa lalu, saudara hidup merdeka. Saudara tidak perlu terbeban dengan masa lalu saudara. Ada aib, ya. Saudara harus akui, ya ada aib. But saya sudah lewati itu semua. Hal-hal yang pahit, hal-hal yang disebut aib. Jangan malu. Tatap masa depan saudara. Melangkah dengan iman dan
penuh dengan keberanian. Katakan amin. Ya, kita pernah gagal. Tapi kegagalan tidak menghentikan langkah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan trauma dengan masa lalu. Paulus berkata gini, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Wow. Saudara, dalam hidup kita ini ada yang kita kategorikan sampah. Jangan semua kita simpan. Ada mutiara yang perlu kita simpan. Ada madu yang perlu kita simpan. Tapi ada sampah yang perlu kita buang. Dan tidak boleh kita simpan. Katakan amin, saudara. Bersihkan dirimu dari semua kotoran-kotoran masa lalumu. Bapak ibu saudara sekalian, Paulus mengatakan, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu, jadi setiap hari kita itu meninggalkan masa lalu kita. Kita nggak boleh kembali di masa lalu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengarahkan diri kita kepada Kristus. Dan bukan hanya itu, kita berlari. Saudara nggak mungkin bisa berlari kalau saudara masih bawa masa lalu saudara. Saudara masih mempercakapkan masa lalu saudara. Masa lalu bukan untuk dihidupi. Ini kata-katanya. Masa lalu untuk ditinggalkan dan menjadi pelajaran. Katakan amin. Masa lalu bukan untuk dihidupi, tapi untuk ditinggalkan dan menjadi pelajaran bagi kita. Bayangkan kalau saudara naik sepeda motor atau naik mobil, lihatnya cuma spion terus. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Nabrak. Kenapa ada spion? Spion itu hanya dipakai sewaktu-waktu. Mau belok, mau kanan, mau kiri, supaya kita berhati-hati, lihat spion. Kalau kita membuat keputusan, lihat, oh pelajarannya dulu tuh nggak boleh dilupakan, supaya nggak jatuh di lubang yang sama. Itulah gunanya masa lalu. Masa lalu itu cuma jadi pelajaran, bukan untuk dihidupi. Kalau hari ini saudara punya aib, saudara punya hal-hal yang buruk di masa lalu, selesaikan. Lepaskan semuanya seperti Rasul Paulus. Kalau saudara ingin hidup maksimal, lepaskan semuanya. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Biasanya wanita katanya itu punya kemampuan untuk mengandung 9 bulan 10 hari. Biasanya punya kemampuan untuk menyimpan perkara-perkara masa lalu itu begitu baik. Kalau itu baik, itu gak apa-apa. Kita mengingat pertolongan Tuhan, kita mengingat keajaiban yang pernah kita rasakan sebagai sebuah peringatan supaya kita gak sombong. Tapi hal yang pahit itu jadi pelajaran saja, bukan untuk dihidupi.